Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sesama makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sesama manusia yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan pujian puji syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga hingga saat ini kita masih bisa menjalani hidup sebagai anugerah yang tiada terhingga. Kali ini akan saya mulai dengan kisah adanya sebuah padepokan yang ada di lereng Gunung Lawu yang bernama Padepokan Tapak Liman, yang memiliki simbol telapak tangan yang memiliki 5 jari. Padepokan ini dipimpin oleh Eyang Abdul Jabbar, yang oleh masyarakat sekitar lebih banyak dikenal sebagai Eyang Jabbar. Eyang Jabbar ini dikenal sebagai orang yang ahli tulung, artinya biasa memberikan pertolongan kepada siapa saja yang meminta pertolongan kepadanya. Permasalahan hidup, baik masalah ekonomi, masalah kerukunan, kesulitan hidup apapun, banyak yang berjodoh mendapatkan solusi apabila mereka minta pertolongan kepada Eyang Jabbar. Namun untuk mencapai tempat kediaman Eyang Jabbar tidaklah mudah, karena berada di lereng gunung dan harus menempuh perjalanan kaki kurang lebih sejauh 7 kilometer. Tidak peduli apakah laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, gemuk atau kurus, mereka harus berjalan sejauh 7 kilometer baru bisa mencapai tempat di mana Eyang Jabbar berada. Saudara-saudaraku, sesama manusia yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Eyang Jabbar biasa memberikan wejangan-wejangan kepada murid-muridnya setiap selesai jamaah sholat subuh. Memang Eyang Jabbar ini hanya memiliki 5 murid, sebagai simbol dari 5 jari yang ada pada telapak tangan setiap manusia. Murid pertama bernama Rekso, sedangkan yang kedua bernama Bismo, yang ketiga Syahid, yang keempat Lilo, dan yang kelima Woto. Kepada
murid-murid inilah setiap pagi Eyang Jabar memberikan wejangannya berupa nasihat hidup, atau lebih yang biasa diperkenalkan dengan ngaji, belajar urip. Kenapa dinamakan demikian? Marilah kita ikuti wejangan-wejangan Eyang Jabar tersebut. Pertama, Eyang Jabar memperkenalkan dasar-dasar hidup, memperkenalkan dasar-dasar hidup sebagai kalimat dasar. Yang pertama adalah basmalah, kemudian yang pertama adalah ta'awud, yang kedua adalah basmalah, yang ketiga adalah syahadat, yang keempat adalah innalillah, dan yang kelima adalah la haula wala quwata illa billah. Eyang Jabar menjelaskan arti dari ta'awud yang dalam bahasa Arab lengkapnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Di dalam kalimat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Eyang Jabar, kalau dijadikan sebuah pertanyaan, kenapa aku berlindung? Kenapa kepada Allah? Kenapa berlindung kepada Allah dari godaan setan? Pertanyaan mana tentang aku. Yang butuh perlindungan adalah aku. Akunya masing-masing orang. Setiap orang punya aku. Lah aku inilah yang butuh berlindung. Kenapa berlindungnya kepada Allah? Karena Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Sehingga diharapkan dengan kekuasaannya, perlindungannya menjadi mutlak. Kemudian kenapa berlindung dari godaan setan? Karena setan mempunyai karakter selalu menggoda, selalu mengajak untuk membangkang, selalu mengajak untuk tidak menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku butuh berlindung kepada Allah sebagai Zat yang Maha Kuasa dari segala godaan yang mengajak untuk tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eyang Jabar melanjutkan, perlindungan yang dimohonkan oleh setiap aku, perlindungan dari Allah, itu sudah barang tentu dengan tujuan keselamatan dari godaan yang bisa membawa manusia kepada kesesatan dari jalan kebenaran. Penanaman wirid ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimaksudkan agar benih-benih perlindungan dari Allah masuk ke dalam hati, sehingga benih itu tumbuh berkembang menjadi tanaman wirid yang mampu menumbuhkan buah-buah kesadaran akan pentingnya perlindungan dari godaan setan. Tentu kalau kita bertanya, setan itu apa? Setan itu siapa? Kenapa kita harus
betul-betul menjaga diri dari godaan setan tersebut. Kalau setan kita pahami sebagai makhluk, tentu kalau kita ditanya apakah pernah kita bertemu dengan setan, gimana wajahnya, gimana bentuknya, semua orang akan kesulitan untuk menjawab. Mungkin akan dijawab seperti genderuwo, seperti tuyul, seperti banaspati, atau seperti hantu-hantu yang lain. Itu yang seringkali dipahami sebagai setan, sosok yang membuat hampir semua orang takut apabila membayangkan wajah-wajah mereka, atau yang lebih tepat dikatakan hantu. Yang dimaksud oleh Eyang Jabar dengan mohon perlindungan dari godaan setan bukanlah setan yang seringkali digambarkan seperti hantu tersebut, akan tetapi mohon perlindungan dari godaan keinginan yang seringkali timbul dari dalam hati dan pikiran semua orang. Sebagaimana kita sadari, semua orang yang hidup di alam dunia ini pasti tergoda untuk memperoleh kehidupan secara enak, nikmat, mudah, rezeki lancar, kesehatan yang selalu dan selalu dipuji orang. Artinya bayangan-bayangan tentang hidup enak inilah yang menjadi impian bagi semua orang yang hidup di dunia. Sehingga seringkali kalau orang bertanya, enaknya ini makan apa? Enaknya ini ngapain? Enaknya, dan selalu enaknya. Artinya hidup enak itu menjadi dambaan setiap orang hidup di alam dunia. Padahal kalau kita sadari, enak itu urusannya adalah urusan jasmani atau urusan fisik. Dan keenaan itu atau kelezatan fisik itu sifatnya sangatlah singkat, sangat sementara.